menyaksikan bangsa Pagi, selamat datang. Kita berat. Baik, pemirsa sekalian, selamat datang dan selamat datang Pak Ketua. Pak orang biasa bilang Kamrat. Kamrat. Oh, Kamrat ya, luar biasa. Karena kita hampir semua kawan-kawan aktivis atau pejuang Papua Merdeka di mana saja itu selalu panggil Kamrat. Kamrat ya. Karena Kamrat itu kan artinya teman, sahabat atau sekutu. Jadi bisa panggil Kamrat. Berarti saya sapa dalam diskusi kita ini Kamrat saja. Ya. Baik, selamat datang Kamrat Warko Wetiko selaku Ketua 1 Komite Nasional Papua Barat KNPB Pusat. Beliau hadir dan Kamrat ya, bukan beliau, Kamrat hadir di sini untuk kita bersama-sama berbincang-bincang tentang apa itu KNPB dan mengapa KNPB itu disebut sebagai atau menyebut dirinya sebagai media rakyat bangsa Papua. Untuk itu mungkin Pak Ketua bisa memperkenalkan diri dulu kepada pemirsa, lalu kita akan masuk ke pertanyaan pertama tadi, apa itu KNPB, kemudian mengapa sampai KNPB menyebut dirinya sebagai media rakyat bangsa Papua. Oke. Terima kasih, selamat siang pemirsa dan kawan-kawan pejuang dimanapun Anda berjuang. Senang sekali bertemu dengan Kamrat Hengki hari ini. Salam lagi. Kita orang Papua itu sudah salam tapi kembali lagi salam. Nah, itu yang mereka bilang orang Papua penuh kasih. Ya. Jadi apa ini Pak Warko ini selalu ketemu tapi di media massa kita hanya baca berita seperti itu. Tapi kita tidak akan bicara soal seputar itu, tapi kita langsung ke pertanyaannya. Silakan Pak bisa menjawab apa tuh organisasi KNPB itu. Terima kasih. Saya pikir ini pertanyaan yang sangat luar biasa, sangat membantu buat kami untuk menjelaskan, karena ini juga merupakan pendidikan politik untuk rakyat Papua dari Sorong sampai Merauke dan juga kepada rakyat Indonesia dan masyarakat internasional. Ya, jadi saya langsung saja apa ini? Saya pertama jelaskan soal sejarah itu. Sejarah dulu, nanti apa itu medianya. Jadi yang pertama itu KNPB ini kan dia tidak langsung turun dari langit atau dia tidak langsung muncul di permukaan. Tetapi cikal bakal berdirinya KNPB itu ada beberapa kawan-kawan pejuang progresif intelektual yang merancang untuk persiapan kemerdekaan bangsa Papua itu sendiri dengan nama Komite Nasional Papua. Itu mereka membentuk pada tahun 1961 11 April Di Kota Jayapura. ya, di Kota Jayapura dan dulu namanya Hollandia ya. Kantor, jadi mereka itu KNP dulu mereka merancang itu apa itu atribut negara, yaitu ada semboyan negaranya, ada mata uangnya, ada bendera bintang fajar atau yang hari ini kita bilang bintang fedora atau sampari, bintang pagi. Terus ada lagu kebangsaan Hai Tanahku Papua. Jadi sudah ada atribut-atributnya itu ini teman-teman atau para pejuang progresif waktu itu, para intelektual ini merancang, kemudian mereka menyerahkan kepada New Guinea sebagai lembaga politik bangsa Papua waktu itu, dan mereka mengesahkan atribut itu. Kemudian menetapkan tanggal 1 Desember 1961 sebagai Hari Kemerdekaan Bangsa Papua.
Dan memang ada sejarahnya panjang, tapi saya langsung saja. Setelah 1961, 1 Desember 1961 itu bendera sudah berkibar bersama dengan bendera Belanda di Taman Imbi hari ini. Jadi kantor kesenian hari ini di Taman Imbi itu sebenarnya kantor New Bendera. Nah, jadi masih ada. Jadi waktu itu kan Soekarno dia mendengar bahwa di Irian Barat itu ada sebuah negara yang disiapkan oleh Belanda. Kemudian dia setelah mendengar itu dia mengeluarkan 3 trikora itu, komando rakyat. Nah, di dalamnya isi di dalamnya yang pertama ya bubarkan negara boneka buatan Belanda, terus segera memobilisasi umum besar-besaran hanya khusus untuk Irian Barat, dan yang ketiga itu segera kibarkan merah putih di seluruh tanah Irian Barat. Nah, sejak itulah pas tanggal 19 Desember itu pertama. Jadi kita hanya menikmati kemerdekaan bangsa Papua itu normalnya dari tanggal 1 Desember itu sampai tanggal 18 Desember atau 19 Desember. 19 Desember 1961. Nah, itu KNP yang dulu dengan New Bendera sejarahnya. Jadi kita bangsa Papua ini bukan baru mau berjuang, bukan baru mau mencari-cari kemerdekaan, tapi kemerdekaan kita itu sudah ada sejarah. Kita sudah bangsa yang sudah merdeka, berdaulat, baik itu secara de facto maupun secara de jure. Nah, itu sehingga dari rentetan itu memang banyak ada OPM muncul, peristiwa sejarah ya, banyak peristiwa sejarah. Ada OPM muncul, OPM 71 ya, 71, terus ada Korea, pokoknya banyak sekali, banyak. Sampai terakhir, saya langsung lompat, jadi kata ini nanti panjang. Jadi langsung lompat. Terakhir itu di PDP, di PDP zaman kepemimpinan almarhum. PDP itu apa? Itu presidium Dewan PDP Papua, presidium Dewan Papua. Jadi itu tahun 2000 sampai ke sini pas setelah gugur atau Kopassus bunuh almarhum Andopolo Teis Eluai oleh Kopassus, itu sudah gerakan di Papua atau politik Papua Merdeka di tanah air sendiri ya vakum. Jadi ada para intelektual di PDP sendiri itu ada yang bubar, terus ada juga yang masih eksis. Jadi setelah PDP dibubarkan oleh Kopassus, kemudian beberapa tahun ke atas itu vakum gerakan, sehingga kawan-kawan terutama itu aktivis mahasiswa dan juga pemuda dari berbagai organisasi berlawanan ya kita kumpul yang ada di seluruh Indonesia ya, baik di se-Jawa Bali maupun di tanah Papua. Itu kita kumpul karena memang saat itu kan belum ada HP, ada juga yang pegang HP. HP ini kan muncul sekitar tahun 2005-2006. Ya, 2005-2006 ini baru ada mahasiswa yang pegang HP. Sebelumnya itu konsolidasinya itu dilakukan secara manual. Iya, manual. Surat, selebaran, terus kadang kawan-kawan ini kan jalan kaki ini. Waina, AB, Tanah Hitam, Kota Raja itu putar jalan kaki. Karena motor saat itu kan teman-teman mahasiswa ini mungkin pejabat punya anak saja yang pegang motor. HP pun demikian. Ya, sehingga
organisasi-organisasi atau orang-orangnya itu melakukan mobilisasi. Iya. Dan itu sangat membantu. Itu seperti apa bisa sangat dijelaskan itu? Jadi hubungan kekerabatan antar sesama itu dia sangat membantu gitu. Karena kita bisa jalan sama-sama, duduk sama-sama, kita masak sama-sama, makan sama-sama, kemudian di dalamnya ada diskusi-diskusi. Diskusi-diskusi tentang apa? Ya pasti diskusi tentang realita kehidupan orang Papua itu sendiri, terutama itu situasi dan kondisi di mana orang Papua diperhadapkan dengan kekerasan militerisme, perampasan apa itu hak tanah adat, terus pembunuhan, pembantaian, pemerkosaan. Tidak hanya itu, tapi juga ada isu sektoral yang lain, misalnya pendidikan. Itu apa ini? Mahasiswa diberi apa itu? Untuk bayar apa itu? SPP itu semakin naik. Kemudian apa lagi? Memperlakukan itu diskriminasi juga di dalam kampus. Terus juga ada di kesehatan juga, misalnya orang Papua masuk sebenarnya sakit hanya sederhana saja bisa sembuh, tapi kadang juga mereka mati tiba-tiba secara misterius. Terus juga banyak hal itu. Jadi dari masing-masing itu ya kita tidak bilang saya yang guru, kalian murid, tidak. Tapi semua ini kan masing-masing bawa ide, terus kita semua jadi ini Bersatu. apa ini materi semua, jadi baku update, terus baku share, kemudian itu kita membangun emosional bersama dan bagaimana endingnya untuk kita bisa minimal itu bisa bertindak bersama dari membangun berdialektika ide, kemudian membangun emosional bersama, kemudian bagaimana kita mewujudkan atau konkretkan itu di di lapangan. Misalnya itu soal sudah situasi sudah urgen begini, kita tidak bisa juga diskusi terus, baca buku terus. Tapi apa yang teori materi apa yang kita terima ya kita harus praktek misalnya mungkin demo, hal yang paling kecil sederhana itu demo damai. Dan itu disepakati kemudian membentuk KNPB. Itu masih belum, itu masih jauh. Jadi awalnya ini kan karena masih kaku, situasinya belum ini, jadi kita masih konsolidasi itu di tingkat mahasiswa, kampus, tapi masih isu-isu sektoral, belum isu-isu politiknya itu kita belum bisa masuk. Jadi kita anggap itu isu politik itu hanya orang-orang besar saja bicara. Jadi kamu mahasiswa dan masyarakat ini tidak boleh bicara politik, karena politik itu ya saat itu. Dan itu politik itu hanya khusus orang besar saja, orang yang ternama atau orang yang mungkin dianggap dia itu sudah sekolah atau orang yang ada di luar negeri. Itu saja yang bicara Papua Merdeka. Tapi kamu anak-anak yang kecil-kecil ya, kecil-kecil atau anak-anak yang muda-muda atau saat itu. Jadi yang muda-muda, kamu yang anak sekolah tidak boleh bicara Papua Merdeka atau tidak boleh bicara politik. Nah itu persoalannya. Tapi kemudian kita mencoba membongkar itu, terus diskusi pelan-pelan, wah ternyata itu hanya sebuah paradigma kosong. Orang besar yang dulu kita dengar orang besar itu ada urus Papua Merdeka, tapi tidak ada orang besar yang urus. Tapi ya hari ini justru itu sengaja dibangun sebuah tembok untuk yang di belakang ini tidak boleh lagi tahu. Itu cara kolonialisme untuk memblokade isu atau doktrin tentang Papua Merdeka itu tidak menyebar kemana-mana. Hanya dia putus itu, kemudian kapan saja mereka bisa kasih lepu dan itu hilang. Kemudian tumbuh baru lagi dengan dia punya gaya kepemimpinan baru, ide baru, ya begitu-begitu. Itu fakta-fakta yang refleksi yang dilakukan oleh berbagai organisasi yang tadi sudah disebut. Nah kemudian bisa dijelaskan kemudian sampai pada titik di mana terjadi membentuk wadah KNPB.
Jadi apa? Memang dari banyak sekian banyak cerita dan dari akumulasi semua itu kita diskusi-diskusi dan waktu itu pas bertepatan dengan isu pilkada atau pilpres 2009. Jadi itu awal di mana kawan-kawan konsolidasi. Jadi kawan-kawan yang ya terutama itu ANPPTI, ANP, terus FNMPP, terus Dewan Adat Papua, DAP, terus apa lagi? Ya ada kawan-kawan organisasi, ada Sunam apa juga, terus ya kita duduk diskusi kemudian bagaimana kita respon ini, apa ini pesta demokrasi atau pilkada 2009. Kemudian teman-teman di Setiawa Bali dan juga Sulawesi mereka juga mengkonsolidasikan itu dan kemudian mereka itu eksodus ke tanah air. Setelah eksodus kemudian kita duduk ambil posisi di Taman Makam Pahlawan atau Makam Teis di Sentani. Kita ambil posisi di situ sudah 3 bulan lebih. Jadi kita buat satu tenda panjang, terus semua masak makan masyarakat Tabi dan sekitarnya mereka bawa makanan, pinang, sagu, ikan, ya kita masak makan sama-sama di sini. Itu konsolidasi semua diskusi dari berbagai kan masing-masing ada banyak organisasi yang masuk, kemudian kita mencoba membangun emosional bersama, berdialektika, berdiskusi, akhirnya sebenarnya itu sama. Kita sama-sama, kau gunung, kau pantai, kau pesisir, kau rawa, hutan, ternyata tong sama, tong punya musuh sama, tong punya nasib sama, dan tong punya tujuan sama. Nah, kemudian bagaimana ide muncul untuk kita membentuk satu komite bersama. Dan cikal bakal sejarah dia punya rohnya itu tidak terlepas dari roh KNP yang dulu itu ya yang setelah itu kita membentuk di kampus STT Water Post di Pos Sentani. Jadi kawan-kawan bentuk di situ pada tanggal 19 November 2009. Kasih satu. Baik. Terus kita kembali lagi mau mendengar penjelasan dari Ketua 1 Komite Nasional Papua Barat tentang apa itu visi atau mengapa sampai KNPB ini menyebut dirinya sebagai media rakyat bangsa Papua. Ini mungkin Pak Ketua bisa atau Kamrat bisa jelaskan kepada kita semua bahwa mengapa sampai KNPB itu menyebut dirinya sebagai media. Padahal ini ada media-media yang lain juga untuk bisa menyampaikan aspirasi orang Papua. Ya, silakan. Oke, terima kasih, bagus sekali. Jadi memang banyak orang yang bertanya seperti kenapa ini KNPB ini media kerjanya apa? Macam begitu banyak. Jadi terima kasih. Saya pikir ini kesempatan kita menjelaskan ini kepada publik. Jadi memang kenapa waktu itu kawan-kawan dari hasil berdialektika dan diskusi kita itu ya kita simpulkan bahwa banyak masalah. Jadi Indonesia ada di dalam atau di atas tanah Papua itu masalah. Bukan solusi tapi masalah. Jadi ya bersama Indonesia ini kita orang Papua ini hidup berantakan. Dulunya orang Papua hidup aman, sejahtera, damai, nyaman. Tapi setelah Indonesia injak datang ke sini sejak 1 Mei 1961
Sejak tadi Igor 63. itu ya. Ya, 63 itu sudah bawa masalah. Dan Indonesia sendiri NKRI itu masalah. Jadi dengan demikian teman-teman bersepakat untuk buat satu tema nasional. Nah, tema nasional itu Papua Zona Darurat Militer. Tema itu langsung kita itu canangkan di pas mata jalan berhadapan dengan pos polisi itu. Jadi tamu siapapun masuk ya jalur satu-satunya di situ. Jadi mereka baca itu, kecil besar, anak sekolah apa siapa, TNI, Polri juga semua pejabat pun baca itu. Papua Zona Darurat Militer. Dan itu kontradiksi dengan waktu itu juga gereja kemudian TNI juga mereka mencanangkan tema itu Papua Tanah Damai. Tapi kita berlawanan dengan mereka. Kita bilang Papua Zona Darurat Militer. Karena apa? Realita yang kita hadapi di tanah Papua bukan damai. Tapi kehidupannya sudah darurat. Tidak hanya masyarakat sipil saja, tapi siapa saja. Pejabat pun hidup tidak nyaman di punya kantor, kau punya universitas guru sampai bahkan namanya orang Papua dan kritik. Sehingga itu kita simpulkan itu dengan tema itu. Jadi kenapa KNPB menyebut diri sebagai media itu karena persoalan substansi daripada persoalan-persoalan mendasar yang dihadapi oleh masyarakat itu media-media nasional ini tidak pernah angkat, tidak pernah mengupdate, mempublis. Harus memutarbalikkan fakta. Ya itu persis. Jadi seperti yang media-media lokal juga di Papua kan banyak juga seperti itu. Jadi sebenarnya yang terjadi di sana itu lain, tapi narasinya di media itu dia ubah, dia putarbalikkan itu fakta sesuai kemauan orang tertentu. Ya. Karena itu kan media kan dia berafiliasi ke negara. Jadi dia harus publikasi berita sesuai dengan perintah negara. Atau kadang-kadang juga militer juga intervensi di media-media itu. Nah itu. Oleh sebab itu ya kawan-kawan di KNPB itu kita mencoba untuk bagaimana memediasi keinginan rakyat itu sendiri. Ya dengan keterbatasan kita ya, sumber daya juga, terus alat-alat yang kita mau kerja, tapi awal-awalnya itu kita kerja manual, baku kasih tahu. Jadi kita kunjungi ke asrama, terus ke kampus-kampus, terus ke basis di mana masyarakat ada. Jadi kita masuk keluar, kita bawa informasi, sampaikan diskusi, kemudian itu masyarakat dengan sendirinya mereka merespon dan mereka berpolitik. Berdiskusi sendiri. Setelah mereka berpolitik, bagaimana mereka juga mampu tanpa dikasih tahu mereka mengorganisir diri. Jadi contoh itu kami di KNPB itu kami pengurus KNPB di pusat tidak pernah turun ke wilayah-wilayah membentuk KNPB wilayah atau membentuk KNPB sektor, KNPB basis sampai di sel-sel. Itu KNPB di pusat sendiri tidak pernah bentuk. Tapi itu antusias masyarakat, kemudian mereka mengorganisir diri dan mereka karena kita sudah menyentuh mereka dengan isu-isu yang mereka alami. Jadi ini penting. Hingga mereka membentuk organisasi-organisasi itu dan pelebaran KNPB di mana-mana dan itu masyarakat sendiri kelola itu terjadi secara sendiri. Ya sendiri. Kemudian ya kita mediasi, kita advokasi kita sendiri begitu. Walaupun wartawan tidak hadir di sana, walaupun pihak-pihak yang yang berwajib untuk mengadvokasi dan lain-lain itu tidak hadir, tapi minimal masyarakat bisa mengadvokasi. Apalagi hari ini kan sudah ada HP Android, itu kan mereka ini kemudian
Kemudian itu terhubung dengan KNPB di pusat, dan kami mengelola apa itu narasi-narasi yang kawan-kawan di sektor basis wilayah di sel-sel itu kita ambil, kemudian kita publikasi. Kadang kita buat press release kasih ke wartawan-wartawan, kadang melalui akun apa itu KNPB News seperti itu. Terus sampai sekarang sudah ada berapa jumlah pengurus, jumlah organisasi di daerah-daerah? Oh iya, kalau KNPB sendiri itu ada 32 organisasi atau 32 KNPB wilayah yang menyebar di seluruh tanah air West Papua. Kemudian ada 2 konsulat, Timur Leste dan Indonesia. Jadi ya itu. Jadi 32 organisasi KNPB yang ada ini dengan 2 konsulat ini mereka juga terlibat aktif dalam memediasi masyarakat masalah yang dihadapi oleh orang Papua. Iya. Kalau memang masing-masing ada. Jadi kawan-kawan di misalnya di Yahukimu, persoalan di Yahukimu kan kami pusat tidak tahu, tapi itu wilayah otonomnya dia. Jadi KNPB wilayah Yahukimu bertanggung jawab kontrol sektor-sektor yang ada di sana, basis sampai di sel-sel. Organisir punya masyarakat, minimal kau bisa membantu dan advokasi masalah, terutama itu isu pelanggaran HAM, perampasan hak tanah adat, terus apa itu pembantaian militerisme di mana-mana terhadap masyarakat sipil yang dituduh sebagai apa itu jaringan TPNPB atau OPM. Nah itu kan militer seenaknya yang lakukan. Baru itu siapa yang mengadvokasi, wartawan siapa, LSM siapa? Yang langsung ke daerah di mana? Iya, yang langsung bersama-sama dengan masyarakat itu kan kawan-kawan di sana. Ada juga gereja-gereja juga biasa turun, tapi itu kan lambat. Ada 1 hari, 2 hari, bahkan 1 minggu. Jadi juga itu memang narasinya kan beda-beda laporan. LSM beda dengan apa itu gereja juga beda, karena mereka ini kan harus menjaga posisi aman mereka juga. Kalau kau lebih banyak cenderung ke masyarakat atau pro Papua Merdeka terancam, kau cenderung ke sini juga terancam. Jadi kadang-kadang ya tidak sesuai. Berarti Tapi kalau KNPB itu di tengah lurus. Tidak, KNPB itu tidak lurus, maksudnya tidak netral. Ini 50% untuk Indonesia, 50% untuk rakyat Papua. Tidak. KNPB itu 100% untuk mediasi rakyat Papua yang ingin bebas. Untuk penentuan nasib sendiri. Untuk merdeka itu, pokoknya politiknya itu. Untuk penentuan nasib sendiri. Tapi isu sektoral itu kita sampaikan juga untuk kampanye untuk memboboti politik. Baik, pemirsa, kita istirahat sejenak. Kita akan lanjut setelah ini. Baik, pemirsa, kita akan lanjut lagi ke dalam bincang-bincang kami. Jadi tadi kita sudah mendapatkan gambaran mengapa mereka menyatakan diri sebagai media rakyat, dan sekarang kita mau cari tahu nih atau mau dengar penjelasan bersama ini, kira-kira bagaimana KNPB melakukan atau proses mediasi masalah-masalah yang dihadapi, dan apakah mereka aman-aman saja selama melakukan advokasi permasalahan yang dihadapi, yang dialami, yang dirasakan oleh orang asli Papua. Ya, Silakan Pak. terima kasih Kamran. Jadi selain kita memediasi isu-isu mendasar, misalnya soal politik tadi, kemudian soal isu sektoral yang dihadapi oleh rakyat Papua, tapi juga KNPB itu tidak hanya posisi nyaman,
kita tidak masuk di dalam posisi itu. Tapi ya Kamrat kan bisa ikuti karena sebagai wartawan Iya. banyak sekali yang bahkan wartawan juga menghadapi hal yang sama kan. Jadi apalagi kalau kita jangankan kita bicara soal yang politiknya, tapi kita demo damai saja, demo damai karena misi KNPB untuk untuk mewujudkan hak penentuan nasib sendiri, itu salah satunya adalah kita mengadvokasi dan juga demo damai bagaimana mengkonsolidasi rakyat, kemudian demo tanpa kekerasan begitu. Ya, jadi demo tanpa kekerasan, demo damai, tetapi juga pihak aparat kolonial Indonesia terutama TNI dan Polri melihat demo kami itu sangat berbahaya dan mengancam eksistensi penjajahan Indonesia di atas tanah Papua, sehingga kadang mengkriminalisasi kita punya itu demo damai atau kampanye damai atau kita mengangkat isu-isu realita penindasan yang dihadapi oleh masyarakat di lapangan. Jadi itu kadang dikriminalisasi. Terutama itu contoh kasus itu misalnya macam dulu kita demo tentang waktu itu mungkin di Puncak Jaya itu kita demo di DPR, kemudian kita pulang jam 6 sore, itu pas depan Korem Abepura. Itu tentara tembak salah satu kawan dari KNPB sektor toli di atas motor, di atas trek. Jadi mereka tembak langsung temannya Terioli Wea itu jatuh. Mereka tembak, meninggal. Terus berikut misalnya waktu isu boykot atau golput Pilpres, itu ada salah satu utusan dari Jakarta juga, dia menyamar sebagai wartawan, kemudian datang mengunjungi KNPB wilayah Sorong Raya, dan kawan kami ketua KNPB di sana Martinus Sohani juga mereka culik, kemudian mereka buang di laut di Sorong. Dan 3 hari kemudian temukan mayat dalam kondisi tidak bernyawa. Iya, 3 hari kemudian. Itu karena melakukan aksi-aksi. Iya, itu kan dengan keberadaan KNPB itu kan terancam, ancaman bagi eksistensi penjajahan Indonesia di tanah Papua. Karena itu mereka tahu sejarahnya itu. Meskipun hanya media. Iya, walaupun media, tapi mereka anggap bukan media. Dan bahkan hari ini yang lebih berbahaya lagi, lebih parah lagi itu semua organisasi gerakan Papua Merdeka, entah fokus di sektoral pun, mereka anggap itu kok KNPB semua, jaringan KNPB semua. Walaupun kau pendeta juga, walaupun kau guru, walaupun kau mantri, tapi kalau ini Polri ini kan kalau sudah buntut ide, itu pasti langsung kok jaringan KNPB. Kalau tidak, kok jaringan TPNPB. Hanya 2 ini saja. Tidak mungkin dong bilang kok jaringan organisasi ini kah, atau kok latar belakangnya apa? Ini kan tidak tanya. Tadi benar itu bahwa selain dapat tembak, kemudian kalau penangkapan begitu, kemudian ekspresi damai itu akan ada. Tadi kita sudah dengar penembakan, ada penangkapan, pemukulan begitu juga sering terjadi. Itu kalau di kita ini khusus di KNPB itu ada sekitar 72 kasus kawan-kawan yang meninggal akibat dipukul oleh
TNI Polri, akibat ditembak, akibat mereka meninggal di tahanan, terus akibat ya itu. Tapi ini kan saya tidak hitung soal sakit baru meninggal. Iya. Tapi Iya. ini yang mereka karena perlawanan. Damai. Ya, perlawanan damai di dalam di lapangan. 70. Ya. Jumlahnya 70. Ya, 72. 72. Sampai di tahun. Ya, itu seluruh Papua terus termasuk konsulat. Itu hanya khusus anggota kami KNPB. KNPB ini sangat militan, meskipun sudah banyak korban, tapi tetap terus melakukan mobilisasi. Iya, karena ini di KNPB sendiri kan ada materi-materi khusus juga, tapi materi-materi yang lain itu rakyat Papua mereka menghayati dan menginternalisasi dan juga merefleksi dari mereka punya kehidupan sendiri. Misalnya, kenapa dan mengapa sikap militansi itu muncul? Walaupun kita tidak pernah doktrin, tapi dia muncul sendiri. Terus dia terbentuk watak, karakter, jiwa, dan itu benar-benar baja. Kenapa? Karena di masyarakat itu memang benar-benar dia menyaksikan langsung di depan matanya sendiri saudaranya dibunuh, ditembak, diperkosa, dikubur hidup-hidup. Yang terakhir di kasus mutilasi, bahkan semua tubuh bagi-bagi dan buang. Mereka pikir sudah sembunyi, tapi bisa kembali muncul. Sehingga apa yang mereka hadapi itu KNPB berusaha untuk bertanggung jawab dan wajib publikasi. Nah, jadi karena seperti begitu, emosional antara kawan-kawan di KNPB wilayah atau pusat atau KNPB di mana saja dengan masyarakat ini itu kuat. Jadi kita tidak karang-karang berita, kita tidak atur-atur narasi dengan semau-maunya kita, tapi apa yang dia tulis dengan dia punya bahasa dan kata dari basisnya, itu kita terjemahkan secara sederhana dan kita publikasi sehingga dia juga merasa bahwa saya punya suara, walaupun itu di Facebook, walaupun itu di WhatsApp, walaupun itu ya dia mungkin lihat di mana SMS, tapi ya di situ minimal kita lakukan kampanye itu. Tapi itu dia punya dampak juga besar. Bahkan TNI, Polri, bahkan Cyber Polda Papua pun pernah panggil saya klarifikasi hal-hal begitu. Ada yang kasus sampai berapa? Iya, itu kan Cyber Polda Papua panggil saya gara-gara saya advokasi itu kasus di Dogiai, penerapan militer besar-besaran di Dogiai. Padahal masalahnya kecil. Tahun berapa? Tahun 2021 kan? Ya, 21. Kemudian sampai sekarang ini ada beberapa anggota KNPB yang masih mendekap di dalam penjara. Nah, ini kira-kira pada berapa? Itu kalau di Timika, ketua KNPB Timika, Yanto Aberkion, terus juga ada beberapa kawan di situ, terus di Sorong, pengurus juga. Ada berapa? Ada sekitar 3. Bahkan ada beberapa anggota juga. Di Wamena juga ada, di Jayapura juga ada, terus termasuk ketua KNPB dan ketua KNPB pusat Agus Kosai dan juga sekretaris KNPB wilayah Numbai Beni Murid. Mereka dikriminalisasi oleh oknum atau oleh polisi. Jadi polisi
berhasil atau intelijen berhasil apa itu dia masuk di dalam KNPB tandingan yang dibentuk di Sentani ini. Jadi teman-teman yang di KNPB tandingan ini kan mereka tidak ikuti komando KNPB pusat secara struktural, tetapi mereka bikin komandonya adalah ini komando yang penyeludupan, komando dari luar. Jadi apapun yang mereka lakukan apa semua itu ya mereka sudah terikat menggantungkan mereka punya semua ya di situ. Sehingga mereka hanya bertujuan membentuk organisasi tandingan ini atau KNPB gandungan itu untuk ancam balik, serang balik. Jadi terakhir pecah di situ, mengkriminalisasi. Ya, banyak, tidak hanya itu, tapi banyak sekali dong mengkambing hitamkan KNPB. Kemudian mereka tuduh saya juga untuk saya ini ada lobby apa itu amunisi dengan pistol dengan Jeffrey Bomanak di Papua Nugini. Padahal itu SMS itu tuh TNI yang main. Saya sudah tahu, sudah dapat. Ada banyak upaya yang banyak. Jadi banyak di sekretariat itu polisi bawa masuk bendera, polisi bawa masuk amunisi. Dulu di KNPB pusat banyak begitu, polisi sendiri yang bawa masuk amunisi. Setelah mereka diredek, terus mereka temukan, baru dong foto, mereka lapor ke mereka punya atasan untuk cari pangkat dan jabatan, cari popularitas. Nah, jadi kalau TNI Polri ini kan dong kerja di tanah Papua ini kan tidak jujur. Mereka hanya bisa kerja itu kan hanya begitu saja. Mereka grebek di mana, mereka tangkap masyarakat sipil yang tidak tahu apa-apa, atau dia itu hanya simpatisan tapi dituduh sebagai KNPB atau sebagai TPNPB atau sebagai OPM. Kemudian mereka ikat dia, TNI Polri ikat dia dan bawa, kasih lumpuh, kemudian foto, keluar, laporan masuk ya naik pangkat. Banyak. Dan mereka selalu kerja di situ. Tapi KNPB ini macam orang yang seksi juga di sisi lain, tapi tidak tahu. Di sisi lain ini rakyat melihat bahwa kehadiran KNPB sangat membantu dalam mengatasi masalah-masalah yang mereka alami hadapi seperti itu. Ya, memang saya pikir itu kan rakyat tidak buta. Rakyat Papua tidak buta. Jangankan rakyat, semua orang yang ingin memerdekakan. Tidak hanya rakyat biasa saja, tapi pejabat-pejabat Papua juga, terus TNI, Polri yang orang Papua juga itu dalam hati kecil itu bintang kejora dan menyala. Iya, begitu. Kan banyak kasus tentara. Terakhir di catatan kami di KNPB itu ada 3 tentara yang belok tiba-tiba. Padahal dia sudah masuk di Medan untuk serang TPNPB, tetapi misalnya Luki Matuan di Intan Jaya, anggota tentara, tapi dia bisa bawa lari senjata dan gabung dengan TPNPB. Terus siapa? Di Yahukimo, terus di Induga, Nirigi, Wandikbo. 3 orang itu terakhir di tahun 2022, 2021. Terakhir begitu. Ada 2 polisi. Ya. Jadi ya semua pejabat ini kan pasti begitu semua. Tidak Lukas, semua juga. ya tidak semua juga, tapi ya Lukas kemarin saja tuh walaupun dia tidak bicara Papua Merdeka, tapi ya orang semua sudah sebenarnya itu sudah terkonsolidasi orang Papua. Tapi ya orang lihat Lukas sebagai tokoh besar juga, terus sebagai kepala suku juga, tetapi Lukas itu dia bicara jujur. Apa yang masyarakat inginkan dia sampaikan dengan
menggunakan dia punya gaya dan cara sendiri kepemimpinannya, ya dia sampaikan ke publik seperti itu sehingga masyarakat respon pikir begitu. Oke, baik, pemirsa kita istirahat sejenak. Baik, pemirsa kita akan lanjut kembali dalam bincang-bincang bersama Kamrat Warbo Tipor, dan saat ini kita sudah masuk pada podcast yang terakhir. Di terakhir ini silakan Pak atau Kamrat Warpo silakan memberikan semacam kesimpulan pandangan Warpo terhadap negara Indonesia sendiri seperti apa, tapi juga masa depan orang Papua ini apakah bisa eksistensi dengan fakta-fakta yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Silakan. Ya, kita orang Papua itu kita mau merdeka itu bukan soal makan minum, tapi itu soal apa? Kita mencari identitas, jati diri dan harga diri. Jadi Papua merdeka itu sesungguhnya kita mencari identitas, jati diri dan harga diri. Kita menuntut itu. Karena hari ini orang Papua kita ada dalam kesadaran-kesadaran yang palsu. Sehingga kita gampang sekali dibina-bobokan dengan hegemoni kolonialisme. Sehingga terakhir misalnya hari ini, ya jangankan masyarakat biasa, pejuang Papua merdeka saja, dia bicara Papua merdeka untuk penentuan nasib sendiri atau bicara soal jati diri, eksistensi untuk bagaimana dia kembalikan ke dia punya habitatnya, berdiri di atas dia kaki sendiri dan dia melawan dengan kesadarannya. Tapi ya hegemoni kolonial hari ini misalnya dengan pesta demokrasi, pilkada, bicara Papua merdeka tapi dia bicara juga pilkada, menyukseskan demokrasinya kolonial. Nah itu sudah keliru, itu sudah salah. Jadi orang ini ya hanya memanfaatkan itu isu Papua merdekanya itu untuk kepentingan pribadi atau mencari sensasi atau mengisi kekosongan waktu-waktu kosong saja, atau mungkin tempat dia menjadikan tempat tempat refreshing. Nah itu ini yang kita selalu itu diskusi di internal juga, sampaikan secara terbuka juga dalam orasi ke masyarakat supaya kita melawan semua sistem. Kalau bicara Papua merdeka berarti kok berdiri di atas kaki sendiri. Jadi tidak boleh lagi kok menyukseskan program ini, program itu, program ini. Jadi kita batalkan. Pokoknya itu yang disebut tadi dengan kesadaran palsu. Ya, karena kalau itu sudah ada di dalam kesadaran palsu itu kan, ya gampang saja. Dia tidak sadar kalau itu salah, tapi dia masuk. Soal infiltrasi musuh tadi. Infiltrasi musuh ini kan dia sudah masuk di dalam diri, watak, dan hari ini aktivis ini, aktivis pejuang atau pejuang Papua merdeka ini pikir apa? Oh pikir makan mie, oh pikir pulsa, oh pikir pulsa data, oh dia pikir pacar, oh dia pikir uang, oh dia pikir minuman keras. Jadi BIN atau Intel atau TNI Polri ini mereka gampang sekali mengupdate informasi itu dan dia kasih sesuai dengan jawaban. Nah, jadi gampang, kok pejuang Papua merdeka kok bisa masuk hanya dengan barang-barang begitu. Itu juga sudah jadi pelacur. Apa yang harus dilakukan? Ya itu semua aktivis yang harus setiap hari kita minimal itu diskusi, kemudian kita refleksi semua, kemudian bagaimana kita aksi misalnya ya demo secara sadar, kita konsolidasi dan kita coba itu organisir masyarakat di isu sektoral yang tadi kita bicara,
itu kita organisasi mereka. Kalau semua sektoral-sektoral ini diambil alih oleh kolonial, oh itu tetap kita termarginal. Kita termarginal di atas kita punya kekayaan, kita punya tanah sendiri. Contoh mama-mama pasar, di mana di seluruh pasar di tanah Papua ini, saya tidak lihat mama-mama duduk di atas kursi seperti yang teman-teman pendatang, mama-mama pendatang. Tapi mereka tetap saja di bawah. Dan itu tidak dikelola baik oleh pemerintah juga. Jadi kira-kira dengan fakta-fakta yang tadi sudah disebutkan, bagaimana melihat masa depan orang Papua dan eksistensi orang Papua ke depan? Ya, saya pikir itu soal bicara Papua Merdeka itu soal yang tadi ya. Jadi soal apa? Kita menuntut bukan soal Papua Merdeka itu bukan harga mati atau makan minum, tapi kita menuntut itu identitas, mencari identitas, jati diri, dan juga harkat dan martabat. Sehingga Papua itu akan pasti merdeka, dan kita memang benar-benar bersama Indonesia ini kita akan punah. Baik kita punah tidak hanya secara genosida, tetapi juga secara etnosida dan juga ekosida. Kita sedang, rela dan sedang. Kalau kita masih lagi bersama Indonesia, akan pasti musuh. Dan itu tinggal sejarah. Seperti siapa itu? Ali Murtopo, Pak? Ya, Ali Murtopo dia bilang itu. Saya tidak butuh orang Irian Barat, tapi aku hanya butuh mas-mas Irian. Aku tidak butuh mas. Itu kan kata Ali Murtopo. Aku tidak butuh mas-mas Irian, tetapi aku butuh mas-mas Irian. Kalau orang Irian mau merdeka, silakan cari pulau kosong di Pasifik. Karena apa? Aku mau bikin terasi dengan korek api saja belum bisa. Itu tantangan. Dia kasih win untuk kita berjuang, terus berjuang, dan harus merdeka. Dan saya pikir Indonesia ini kan dia sebagai negara penjajah, tidak mungkin dia akan kasih begitu saja. Ya, karena watak kolonialisme itu kan kolonial tidak akan pernah memberi ruang sedikit pun kepada bangsa yang sedang dijajah. Apalagi Indonesia dengan Papua hari ini, tidak mungkin dia mau kasih free. Dia akan tetap menggunakan berbagai cara, metode untuk cepat menghabiskan nyawa orang Papua, cepat menghabiskan identitas, sejarah, dan hancurkan moral, mental, hancurkan IQ, hancurkan semua orang Papua, hancurkan gunung, tempat-tempat keramat, tempat-tempat sakral, semua dia akan hancurkan. Sehingga ya hari ini rakyat Papua mengkonsolidasi diri dan kalau mengkonsolidasi diri dan seharusnya kita bangkit melihat realitas penindasan ini. Kemudian kita harus bersatu, suka tidak suka. Jadi berhenti juga untuk kita bawa emosional suku, terus politik identitas, itu politik faksionalisme. Ini terlebih khusus untuk teman-teman pejuang. Kemudian itu mengganggu proses atau mengganggu proses bersama untuk membentuk sebuah nation. Itu sehingga politik faksionalisme, politik identitas, politik kesukuan, politik atau sentimen pribadi itu tidak harus membawa di dalam
organisasi atau dalam lembaga bersama rakyat Papua itu. Kalau ada, mari bawa dan kita mengidealkan, kita diskusi. Kalau itu sesuatu yang dia memboboti sebuah nation, ya kita pakai. Tapi kalau dia tidak memboboti dan justru menghancurkan untuk masa depan yang akan datang, berarti tidak perlu kita paksa. Jadi karena hari ini itu terakhir itu orang Papua hari ini butuh itu hanya bersatu dan orang-orang yang siap memikul salib. Hanya dua itu. Artinya kok bisa bertanggung jawab, kok bisa berdiri di atas duka rakyat, duka bangsa, kemudian saya bertanggung jawab. Saya ada ini. Kalau Jakarta kau mau bicara, kau datang di sini rumah saya di ini, alamatnya ini, kau datang. Dua ini tidak ada. Orang Papua tidak bersatu, orang Papua tidak punya nyali untuk berdiri dan bisa bertanggung jawab beban politik dan juga beban-beban masyarakat yang dihadapi di sektoral ini. Karena itu karena itu apa subjek hukum dan politik. Jadi sekian dan terima kasih. Tahu? Masih lanjut. Ini penjelasan terkait dengan apa yang mereka alami, apa yang KNPB alami selama melakukan advokasi ini. Ada banyak penangkapan, pembunuhan, kriminalisasi, kambing hitam dari penguasa, dan fakta ini terus terjadi dan mungkin akan terus terjadi sampai situasi Papua ini belum benar-benar baik. Benar. Itu terakhir saya lupa, kita memang di KNPB itu kenapa soal pertanyaan tadi, kenapa masyarakat masih eksis melawan, kemudian semakin radikal di mana-mana. Nah, itu memang kita sampaikan. Sebelumnya kita sampaikan, kau mau bergabung atau memilih di dalam garis perjuangan, ini tidak ada gaji. Gajinya tidak ada. Kalau kau mau dapat uang, mau dapat kehidupan yang bagus, kau mau hidup nyaman, kau memilih zona yang damai, kau silakan masuk di dalam program Indonesia. Dan kau tinggal aman di situ, nyaman. Tapi kalau kau karena realita seperti begini, kau mau melawan realita seperti ini, dan itu mengancam eksistensi kehidupan, tidak hanya manusia, tapi alam dan juga budaya, harkat dan martabat, berarti kau berdiri di garis ini. Nah, itu kita sudah kasih tahu. Jadi di dalam KNPB, di dalam barisan KNPB atau di dalam tidak hanya KNPB tapi di semua orang-orang yang berjuang untuk Papua Merdeka, itu gajinya hanya 3. Gaji pertama itu kau dapat tangkap dan diproses dan dihukum. Gaji kedua kau dapat DPO atau DPT, daftar pencarian orang, atau daftar pencarian tembak, DPT. Jadi itu banyak. DPO kan DPT juga banyak DPO, terus DPT juga ada beberapa kawan langsung tembak mati juga ada. Seperti Mako. Ya, seperti Mako. Mako itu bukan DPO tapi DPT. Daftar tembak mati. Tembak tempatan masih ada nafas, tapi ada rumah sakit dekat di Dian Harapan sini, tapi karena polisi dengan Kopassus mereka tangani, jadi langsung dibawa ke rumah sakit Bayangkara milik Polda Papua. Kemudian di sana masih ada nafas, tapi ya penanganan medis juga polisi yang tangani. Terus itu yang jelas ada kesengajaan, ada unsur kesengajaan untuk menghilangkan nyawa.
Nah, itu banyak hal kawan-kawan hadapi. Terus gaji yang terakhir di KNPB atau di setiap pejuang Papua Merdeka itu mati. Jadi ini 3 gaji ini sebagai konsekuensi logis dalam perjuangan yang kita sudah ajarkan secara terbuka dan leluasa kepada semua rakyat Papua. Ya, ada sebagian yang mereka tidak tahu, tapi itu tugas masih kita masih teguh sebagai tugas media dan itu kita terus sampaikan. Ya. Baik, terima kasih banyak untuk kesempatan bincang-bincang bersama kami dan terima kasih juga untuk kesediaannya sudah hadir meskipun sibuk. Masih berapa? Sudah tidak sibuk. Ya, nanti mungkin kita akan upload di YouTube sehingga bisa diikuti, like dan di subscribe akun YouTube kami. Sekian dan terima kasih, Kamrat. Selamat beraktivitas. Ya, oke.